Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga hari ini kita sehat semua, sehat jasmani walaupun dan sehat rohani. Amin. Oke, hari ini saya akan memperjelas kembali materi kita pada bab 1, yaitu tentang teks laporan percobaan. Kenapa saya ulas kembali? Karena sebelum kita menginjak ke bab yang selanjutnya, hari ini kita fokus pada bab ini dulu supaya lebih paham dan lebih memahami kembali ya. Oke, di sini pagi ini sebelum kita memulai untuk mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan kemarin, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu, mudah untuk mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita mulai berdoanya. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut saja. Di sini di layar kita, di sini sudah terlihat dengan jelas dari teks laporan percobaan. Oke, ini ya. Teks laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Itu adalah teks laporan. Sedangkan untuk teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Lah, teks laporan tersebut merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti atau dilakukan oleh seseorang. Oke, selanjutnya next. Struktur dari teks laporan percobaan, masih ingat ya? Yaitu terdiri dari judul, tujuan dari laporan tersebut, alat dan bahan. Alatnya ada apa saja, bahannya harus diperlukan apa saja, langkah-langkah. Lah di sini nanti pada langkah-langkah ini di sini nanti kita biasanya akan menemukan dengan adanya kata, bilangan, terus adanya diksi, terus adanya kata perintah ya, lah kalimat perintah, kalimat perintah. Oke, selanjutnya setelah langkah-langkah kita masuk pada hasil percobaan. Nah, di sini nanti akan diketahui hasil percobaannya ya. Terus pada akhir yaitu pada simpulan. Oke, next. Setelah simpulan, di sini ada ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi. Masih ingat ya, konjungsi. Banyak sekali jumlahnya konjungsi atau macam-macamnya. Namun saat ini yang konjungsi yang kita pakai hanya beberapa hal yang dipakai pada teks laporan percobaan ini. Oke, terus selanjutnya kalimat perintah ya. Terus adanya diksi atau pilihan kata dan ada bilangan atau kata bilangan. Next. Di sini kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna permintaan atau memerintah dengan menggunakan partikel lah dan kan, dan juga adanya tanda seru atau tanda pentung ya. Masih ingat? Terus di sini contohnya siapkan, aduklah, hindari. Nah, berarti di sini ada imbuhan i juga bisa termasuk ya, hindari atau diisi. Nah, kemarin pada tugas saya adanya kata diisi, berarti di situ merupakan kata yang menyatakan kalimat perintah. Tambahkan, tuangkan, sebaiknya campurkan dan lain-lain ya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada contohnya. Contoh siapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Nah, terus berikan. Nah, kata berikan di sini, oke. Sini ya anak-anak ya. Kata berikan di sini merupakan kalimat perintahnya. Oke, masih ingat ya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita masuk lagi ya. Next. Kata hubung atau konjungsi, sering kita menggunakan kata konjungsi ya. Nah, di sini sama dengan kata hubung. Kata hubung yaitu kata yang menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain, atau juga ada konjungsi antar kalimat, ada antar paragraf ya. Yang di sini yang kita pakai adalah konjungsi antar kata yang ada di dalam sebuah kalimat ya. Nah, di sini kata hubung atau konjungsi kita menggunakan kata dan. Oke, di sini kata dan ya. Tetapi apabila, saat, jika, sehingga,
dan meskipun. Oke, sorry, meskipun, kata meskipun di sini ya. Terus di sini contohnya, jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi dan berubah warna menjadi coklat ketika dipanaskan. Kata dan di sini merupakan konjungsi. Oke. Selanjutnya kita lanjut, yaitu next. Diksi. Diksi yaitu penggunaan istilah teknis ya, ini pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai konteksnya ya, jadi sesuai. Pilihan kata harus dilakukan dengan tepat. Nah, kata apa? Kalau kita membuat sebuah kalimat, kata apa yang paling tepat ya? Atau kata-kata yang memiliki arti khusus dalam bidang keahlian tertentu, khususnya dalam laporan percobaan. Contohnya kalau di situ dalam sebuah laporan percobaannya ada kata sinar ultraviolet atau UV, maka di situ masuk dalam kalimatnya, contohnya di sini, tinta tidak terlihat juga bisa dilihat dengan menggunakan reaksi kimia atau melihat cairan tertentu melalui sinar ultraviolet. Nah, penggunaan kata diksi di sini, nah ini namanya adalah diksi penggunaan kata ya. Daripada kita menggunakan pengertian dari sinar ultraviolet yang sangat panjang, maka kita memilih kata ini agar lebih efektif dan lebih tepat. Next, kata bilangan atau disebut dengan numeralia, yaitu berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan ya. Bilangan di sini nanti bisa menunjukkan kuantitas ya, jumlah. Nah, kuantitas itu jumlah ukuran tertentu. Contohnya itu contoh dari yang kemarin, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Lah ini menyatakan angka ya, kata bilangan 21 mm sampai 192 mm. Ini merupakan dari jumlahnya atau ukurannya. Paham ya? Alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut di sini. Kemarin membuat teks laporan percobaan, yang satu menulis struktur dari teks laporan percobaan. Pertama menulis judul, tujuan, alat dan bahan, terus adanya langkah awal sampai akhir percobaan. Yang kedua, tulis hasil percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bahkan dan gambar. Yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Dan ingat ya, di situ kita harus mengoreksi kembali agar teks yang kita buat menjadi bagus dan sesuai. Oke, next. Selanjutnya kita kemarin babnya adalah yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan ya. Menyimpulkan sama dengan kesimpulan, yaitu pendapat atau pandangan penulis yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dan dikemukakan dalam bagian hasil dan analisa dari sebuah teks percobaan. Ini pada bagiannya kesimpulannya, intinya, inti dari hasilnya ya. Oke, lanjut next. Lah, kemarin kita kan Bu Laili ngasih tugas ya. Tugas ini yang pertama, tentukan judul dan mengapa dalam teks laporan percobaan terdapat kata bilangan ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian tentang struktur teks laporan tersebut dari sebuah teks yang sudah saya kasih contoh kemarin. Nah, dan beri alasannya. Yang ketiga, tentukan kata hubung yang terdapat pada teks tersebut. Yang keempat, tulis kembali kalimat perintah pada teks tersebut. Dan kelima, sebutkan 5 diksi yang dipakai pada teks tersebut ya. Oke, di sini kita akan menjawabnya. Oke, lanjut. 1. Tadi pertanyaannya, tentukan judul dan mengapa dalam teks laporan percobaan terdapat kata bilangan. Oke, jawabannya, judulnya kemarin adalah mengamati pengaruh sinar matahari terhadap tanaman kacang kedelai. Alasannya kenapa? Kenapa di situ adanya kata bilangan? Karena di dalam teks laporan percobaan itu menggunakan kata bilangan, yaitu karena menyatakan jumlah ya. Karena untuk menyatakan jumlah atau menyatakan ukuran pada sebuah teks laporan percobaan. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian tentang struktur teks laporan tersebut dan beri alasannya. Oke, teks tersebut sudah baik. Kenapa dinyatakan baik? Karena sudah terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan di situ adanya simpulan, sudah lengkap. Namun, nah ada namunnya. Pada penggunaan kalimat perintah yang ada itu di situ ada kekurangannya pada penggunaan kalimat perintahnya. Contohnya, pot atau gelas plastik diisi dengan tanah yang subur. Seharusnya pot atau gelas plastik dan isikan dengan tanah yang subur, atau isilah
ya. Dan isilah dengan tanah yang subur. Boleh, itu versi kedua. Boleh ya. Oke, yang ketiga tentukan kata hubung. Oke, kata hubungnya di sini. Penggunaan kata hubungnya ada dan sama jika. Penggunaan kata dan atau konjungsinya dan banyak sekali di situ, dan kata jika saya menemukannya ya. Oke, selanjutnya tulis kembali kalimat perintahnya. Oke, di sini saya jawab, pot atau gelas plastik diisi dengan tanah yang subur. Kata diisi berarti di situ kita diperintahkan ya, sebagai pembaca itu diperintahkan untuk mengisi. Masing-masing pot ditanami, maka seharusnya kita menanami. Setiap pot dilabeli ya. Pot A dan pot B diletakkan. Nah, kata diletakkan berarti kita disuruh untuk meletakkannya. Terus tanaman kacang kedelai diamati. Nah, kata diamati berarti disuruh ya. Setiap hasil pengamatan dicatat. Oke. Bisa diterima ya, bisa dipahami. Oke, kata tadi kalimat perintah menggunakan partikel lah atau partikel kan atau penambahan di situ yang menyatakan memerintah ya. Oke. Yang kelima yaitu diksi. Diksi yang saya ambil ada kata fotosintesis. Oke, kata fotosintesis ya. Terus kata benih, kata kualitas, kata terpapar, oke ya. Kata terpapar dan kata matahari. Oke, dari pembahasan kita mulai dari soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semoga bisa dipahami. Walaupun jawabannya kemarin ada kesalahan, tidak apa-apa, sudah saya terima dan sudah saya nilai. Terima kasih atas partisipasinya kalian sudah menyimak pelajaran ini, yaitu tentang bab laporan percobaan. Oke, lebih konsentrasi kembali, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa karena hidup kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pelajaran dari teks laporan percobaan. Untuk selanjutnya kita masuk pada bab pidato persuasif. Oke, apabila saya mohon maaf apabila ada kata dari saya yang salah atau ucapan atau tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.